kita lanjutkan ya. Jadi ini menjelaskan tentang ide dasar, rumus, dan algoritma behind Google Ranking. Nah, behind Google Ranking. Ada satu buku tentang Google PageRank yang formula asli matematiknya ya. Bisa cari di mana-mana itu nggak nemu, kecuali di Amazon. Ya, di Amazon. Di Perpus Indonesia nggak ada. Ya, di Indonesia pun bukunya nggak dijual, adanya di Amazon. Nah, saya pas suatu waktu nggak sengaja ketemu di luar. Jadi waktu mengunjungi perpustakaan, kemudian saya ketemu buku itu. Nah, ternyata di tempat itu, di perpustakaan itu, yang baca banyak, yang pinjam buku itu banyak. Saya heran, loh, kenapa orang sini mereka pinjam buku seperti ini, karena mereka tahu ya kegunaannya cukup banyak. Jadi kalau kalian lihat PageRank algorithm itu mereka gunakan pada pertandingan sepak bola untuk mencari pemenang atau tenis dan seterusnya. Yang kasus kemarin di US Amerika itu Presiden Donald Trump itu ya. Jadi gunakan algoritma atau apalah ya, itu untuk memprediksi survei dan seterusnya, survei capres waktu itu. Kita lanjutkan lagi. Kemudian di sini berapa lama kira-kira summary ini dibuat oleh Copilot? Hitungan detik ya. Jadi dia baca seluruh dokumen dalam nggak ada 5 detik lah, cepet pokoknya. Tiba-tiba muncul hasilnya seperti ini. Dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep. Ya, jadi Google PageRank dokumen sebelah kiri menjelaskan tentang konsep namanya hyperlink graph, matrix, stokastik, dan Google Matrix. Nah, Google Matrix ini ya matrix biasa, cuma ukurannya tuh miliaran baris, miliaran kolom, dan kita harus hitung. Mungkin nggak kita pakai ini, mungkin aja. Kalau misalnya di lab itu ya, di lab itu ada satu server besar, kemudian ada akses SSH, atau kita bisa connect telnet atau dan seterusnya ke server. Setiap mahasiswa punya akun satu-satu gitu, kita bisa praktek, mungkin praktek. Tapi kalau kita pakai Colab, ya terbatas lah ya, Colab terbatas. Saya coba Google Matrix counting pakai Colab itu nggak bisa. Colab itu memorinya 12 GB. Padahal saya butuh minim 16. Tapi di lab waktu itu ada 32 GB RAM-nya. Ya, RAM-nya server 32 GB. Akhirnya pakai itulah. Ya, di Elektro kita punya server yang RAM-nya 32 GB. Kalau mahasiswa mau riset boleh, ya nanti tinggal bilang akan dibuatkan akun untuk melakukan penelitian. Tapi yang jelas akses tidak berupa bentuk GUI, ya, nggak berupa grafik interface, tapi aksesnya menggunakan sel. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dokumen ini menunjukkan bagaimana membangun matrik-matrik tersebut. Jadi ada beberapa matrik yang akan dibangun dari sebuah system of weightage and hyperlink. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin, kenapa kita bikin network seolah-olah seperti hyperlink ya. Dan bagaimana menggunakannya untuk menghitung vektor PageRank yang diasosiasikan dengan skor atau bobot ya. Jadi setiap garis yang menghubungkan itu ada namanya ya, atau skor pada setiap halaman berdasarkan kepentingan ya, atau popularitas. Jadi berdasarkan kepentingan ini halaman itu penting nggak? Misalnya gini, saya contohkan di sini ya.
Oke. Ini ada profesor. Fisis saya. Saya di sini. Nah, ini profesor matematika. Ini saya juga bidang saya matematika. Mana yang paling penting kalau bicara terkait matematik? Pasti orang akan memandang ini. Ini lebih penting. Dan saya kalau ditanya mana narasumber yang paling bagus, oh ini profesor ini, saya merujuk sini. Sini orang-orang semua ini mahasiswa, dosen, staf, terus dan seterusnya. Ini semua merujuk ke sini, siapa paling pinter, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Paling hebat ini profesor ini. Nah, gitu ya. Jadi saya milih, oh profesor ini loh paling hebat. Nah, orang-orang milih, ya betul profesor itu paling hebat. Nah, profesor itu bilang sebenarnya ada yang lebih hebat daripada saya. Oh siapa Prof? Nah ini orangnya. Nah ternyata saya ditunjuk oleh profesor itu. Akhirnya apa? Masa yang segini banyaknya itu lari ke saya kan akhirnya. Nah inilah cara meningkatkan pitch rank. Cara meningkatkan pitch rank dengan mudah Pak. Harus ada orang penting di sini yang bilang kepada saya bahwa saya ahli matematik. Harus ada website yang punya page rank tinggi yang bilang saya bahwa website saya penting. Nah, website saya akan naik peringkatnya. Jadi mungkin nggak kita bikin website peringkatnya naik? Wah, mungkin saja. Ya, kalau sudah naik, ya kita bisa masuk dalam berita. Ya, oke. Ini cara bekerja web di internet seperti ini. Jadi kalau kita punya website ya, cara kerja website kita seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian the document illustrate. Ini ada perhitungan ya, step by step bagaimana menghitung page rank menggunakan Excel. Nah ini menarik, menggunakan Excel. Jadi kalau kita nggak mau, waduh Pak, saya nggak ahli programming, nggak apa-apa, pakai Excel aja. Ya. Terus ada namanya Dangling Note and Convergent Issue. Ya, Dangling Note itu gini, orang sesumbar ya, itu kita sebut dengan Dangling Note. Misalkan di sini ada orang, ya ini orang namanya si A. Si A ini ahli matematik. Ya. Kemudian ada si B. Nah, si B ini juga ahli matematik. Si A ditanya, siapa yang pintar mat? Oh si B. Terus si B ditanya, B, orang yang pintar mat siapa? Oh ya jelas saya dong. Nah, B menunjuk dirinya sendiri. Ya jelas saya dong. Nah ini kita sebut namanya Dangling Note. Pernah nggak kita punya buka website ya? Kita punya halaman web page, ya, halaman web maksudnya. Di halaman web ini ada URL link. URL ini dia merujuk ke dirinya sendiri. Ketika kita klik balik ke dia sendiri. Nah ini yang dinamakan Dangling Note. Nah Dangling Note di sini ya. Kadang saya itu heran nonton seminar-seminar katanya SEO, Search Engine Optimizer, terus PageRank, meningkatkan ranking web dan seterusnya, tapi mereka nggak paham algoritma. Algoritmanya itu nggak paham, tentang rumus-rumusnya nggak paham. Mereka berani ngomong kalau saya bisa meningkatkan peringkat dan seterusnya. Nah ini jelas kita nggak boleh percaya zaman sekarang. Karena orang kalau
ahli di bidangnya, ya tujuan dia cari uang mesti, ya. Jadi nggak ada namanya dibuka 100% rahasia-rahasia PageRank ini, enggak. Nanti kalau ingin mempelajari tentang ini, kalian ikut seminar saya yang level 2 ya, nah, gitu. Nanti di level 2 kalian ikut, kemudian nanti kalian kalau ingin tahu tentang Dangling Node, kalian ikut seminar saya di level 3 ya, gitu terus. Nggak berhentilah, kita tahu endingnya adalah uang, ya. Jadi dipakai bisnis untuk ini banyak sekali saya temukan di internet, ya. Mereka menggunakannya untuk mentraining lah, ya. Jadi mentraining orang-orang yang butuh dilatih. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini selesai, oke. Ini ditulis oleh Australian Mathematical Science Institute, dan buku ini digunakan untuk anak tahun 11 dan 12, ya. Jadi 11-12 ini anak SMA, ya, untuk anak SMA. Kita lanjutkan lagi. Konten dari buku ini kita baca, ya. Oke, di sini ada introduction, ya. Jadi pengenalan, ya, nggak terlalu penting, ya. Tapi kadang kalau kita awam, kita mesti cari tahu, ini penting. Kemudian the basic idea, hyperlink, kemudian PageRank equation, kemudian solving equation, garanti axis, ya, vektornya axis, kemudian PageRank computation in Excel. Nah, Google PageRank pertama itu mereka bercerita, ya, tentang bagaimana website itu mampu bekerja secara demokratis. Jadi kenapa mesin pencari Google itu tidak terkalahkan? Karena apa? Ada di situ namanya democratic ranking, ya, democratic ranking. Jadi mereka akan menggunakan halaman yang berguna yang akan disajikan ke kita. Kemudian halaman berguna yang paling penting itu masuk di pencarian di halaman pertama dan baris pertama, kecuali iklan. Nah, ini yang dulu itu Google kena marah, ya, sama orang-orang. Gara-gara gini, orang yang bayar ke Google untuk iklan, dia pasang di atas paling sendiri nomor 1 di pencarian Google. Di Google nggak nulis kalau itu iklan, langsung dimasukkan nomor 1. Akhirnya orang kan lari ke nomor 1 semua, dianggap paling penting. Ternyata menjebak itu. Jadi ternyata nomor 1 itu bukan memang demokratik, tapi iklan, ya. Iklan juga. Nah, itu. Contoh lain, kalau kita misalnya ada orang tersandung kasus kriminal, ya, namanya sudah masuk Google, kemudian suatu saat orang itu sudah bebas dari penjara, dia lihat, loh, kok data saya tentang kriminal masih ada di internet dan terindeks oleh Google, data dia kriminal. Dia mau menghapus, dia kontak Google. Berapa biaya untuk menghapus teks tersebut kalau sudah di crawling Google? Nah, itu mahal. Ya, saya pernah diceritai orang, ya, untuk menghapus biaya ketika dia masuk berita-berita ingin dihilangkan. Ya, itu cukup mahal, ya, biayanya. Kemudian ada namanya content score, ya. Kemudian ada namanya popularity. Jadi content score ini kalau kita punya website, ya, kita punya skor konten halaman web kita, misalnya
halaman web kita ini bagus tidak ya. Oh, ini halaman web tips dan trik mencari uang bagi generasi milenial. Oh, bagus ini ya, ada skornya. Kemudian popularitas, itu berapa orang yang baca ya, berapa orang yang baca. Kemudian setelah berapa orang yang baca, berapa orang yang menuju ke web kita melalui mesin mencari ya, itu penting ya. Terus berapa orang yang menceritakan kita di blognya dia. Akhirnya dari sini kan timbullah perselisihan antara Google dengan Facebook ya, masalah kepentingan ya, masalah kepentingan muncul perselisihan waktu itu. Dan Google dia akan drop ya nilai sahamnya pencarian, karena di Facebook pencariannya lebih sosial ya, lebih dipercaya daripada Google ya. Contoh, di mana soto paling enak di Malang, kalian cari di Facebook, yang komen ya Pak ya teman-teman kalian yang pernah makan soto enak. Nah, dia komen, sini lo murah, sini lo murah enak lo. Sudah terjawab sudah masalahnya. Sudah kan, kalian tanya di Facebook terjawab. Tapi di Google enggak. Ketika kalian searching di mana makan soto paling enak, nah, ternyata hasil pencarian resep soto paling enak, cara makan soto, nah, kan di luar ekspektasi kita yang kita harapkan. Nah, itulah yang jadi senjatanya Facebook, yang dia bisa melawan Google ya. Siapa orang berperan di sini? Nah, ini adalah penemunya. Mereka lulusan S3 ya, di luar ya. Jadi mereka ahli di bidang matematik ya. Kita lanjutkan ya, ideanya seperti ini ya, idenya membuat note ya, kemudian mereka buat website, kemudian ada inlink sama outlink. Nah, seperti ini kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita coba kalian baca dulu aja ini 1 menit ya, halaman ini baca dulu 1 menit. Baiklah, sudah kalian baca ya 1. Oke, siapa yang masih ada di sini? Silakan angkat tangan. Itu banyak, 30, 40, cepat sekali. Oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Di dalam buku ini sebenarnya penggunaan untuk, jadi sebenarnya gini ya, kalau kalian ahli lah ya, ahli di bidang matematik ya, kalian nggak usah bingung nanti saya mau kerja apa, nggak usah bingung. Nah, kalian ahli bidang matematik, kalian bisa solve the problem. Oke, itu artinya kalian dibutuhkan orang, ya kan? Karena apa? Ketika kalian
punya cara ya yang orang lain tidak bisa selesaikan ya, ketika ada problem ya orang lain nggak bisa selesaikan, akhirnya kalian punya cara, oh saya bisa Pak. Nah itu. Dan saran saya jangan banyak bergaul sama orang-orang sesama informatika, nanti kalian nggak dapat knowledge baru ya. Jadi gabung sama orang lain. Pas COVID ya, pas COVID kebetulan di rumah, kita tinggal di rumah itu nggak kemana-mana, akhirnya saya iseng ikut training pelatihan psikologi ya. Jadi pelatihan psikologi itu menarik waktu itu karena kan di internet banyak training, akhirnya cobalah ikut daripada nganggur di rumah. Oke, ikut pelatihan psikologi. Psikologi itu mereka mencoba mencari ya. Jadi saya masih punya modul pelatihan, judulnya Strength Based Coaching ya. Strength Based Coaching itu diadakan oleh salah satu organisasi psikologi dunia namanya Gallup ya. Gallup, dia bercerita gini, sebenarnya setiap orang itu punya bakat yang berbeda. Nah ini penting, kita nggak bisa suruh mahasiswa ya, saya nggak bisa suruh mahasiswa untuk ahli programming semua, nggak bisa. Saya nggak bisa suruh mahasiswa untuk jadi ahli database, nggak bisa. Saya juga nggak bisa suruh mahasiswa untuk ahli Linux, ya instalasi server, nggak bisa. Setiap orang punya bakat masing-masing. Masalahnya begini, ketika kalian berhadapan sama matematik, kalian bilang, waduh aku nggak suka matematik, matematik bukan bakatku, bukan bidangku. Nah, ternyata dia ngambil bidang lain, apa? Desain. Setelah itu dia masuk desain, ternyata dia mikir, oh iya ya, desain ini ternyata bukan bidangku. Itu setelah 20 tahun dia mau belajar desain. Ya, karena dia mikir, aku desain ini nggak terlalu bagus, masih kalah sama AI. Desainnya lebih bagus. Berarti bidangku matematik. Dia sudah 20 tahun baru bilang begitu. Mau beralih ke matematik mulai nol lagi, nggak bisa. Ya, maka dari itu kita butuh tools, butuh alat yang mampu mengetahui bahwa mahasiswa ini dia itu bakatnya di sini loh. Nah, itu yang saya pelajari di psikologi tentang strength based coaching ya. Jadi mencari talent terbesar itu pada diri kita sehingga kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nggak copy lah, misalnya gini ya, kalian terinspirasi sama misalnya Jack Ma, waduh aku kepingin jadi kayak Jack Ma, itu nggak boleh ya, kalian harus jadi terbaik versi kalian sendiri. Nah, untuk gali yang terbaik itu loh, pakai apa? Akhirnya saya menggabungkan antara psikologi dengan PageRank. Ya, jadi saya menggabungkan psikologi dengan PageRank. Lah, mimpinya adalah setiap orang itu kan satu orang, si P1 ya, kita lihat di kurva ini, di gambar ini ya, hyperlink. P1 itu nama orang ya, dia punya teman P3. Mereka take and give ya. Jadi P1 ngeling ke P3, P1 trust percaya ke P3, P3 juga percaya ke P1. Lain pihak, P1 percaya ke P2, tapi P2 nggak pernah percaya siapapun. P3 percaya ke P2, tapi dia nggak pernah percaya siapapun. Ya, nah, model-model ini secara psikologi kita bisa gabungkan ini menjadi bentuk algoritma PageRank untuk mengetahui orang mana yang berperan penting dalam hidup saya. Nah, ini penting. Jadi kita punya teman banyak ya. Temannya banyak, tapi nggak berkualitas. Bandingkan teman cuma 2.
berkualitas. Ya, ini bisa long lasting lah ya. Jadi jangka panjang. Ini cukup bagus jangka panjang. Tahu dari mana kita pakai ini metode The Hyperlink Grab. Nah, yang temen banyak tadi ini nggak berkualitas. Bro, pinjam 100 dong. Nah, nggak balik mesti. Pinjam 100.000 nggak balik ya. Nah, untuk mencari teman berkualitas kita bisa pakai ini. Nah, makanya saya menegaskan bahwa tugas seperti ini untuk mencari jalan rusak menurut saya adalah jembatan bagi kita untuk mempelajari ini. Baiklah, saya ceritakan apa yang saya maksudkan di tugas kemarin sebelum kita masuk ke matrik. Gini, tugasnya kita nggak usah survei keluar UM ya. Kalian boleh kerjakan di minggu ini, boleh ya. Kita nggak survei di luar UM lah ya, tapi kita akan survei di dalam UM aja, cari jalanan paving yang rusak, gitu aja ya, paving rusak. Misalkan gini contoh, bentar, sini waktu itu ada yang kelas praktek membuat halaman webnya, siapa namanya? Apa Ali namanya? Ada namanya Ali. Nah, seingat saya ya. Ada Ali? Iya, Pak. Yang di kelas komputernya dipakai untuk membuat map. Saya lupa kelas apa ya. Oke, gini, kita lanjutkan lagi ya. Saya lupa nama lengkapnya siapa, nanti saya gambarkan aja begini ya. Contoh gini, di UM ya, kita tahu ada di sini rektorat ya, rektorat, kemudian di sebelah sini ada jalan ya, jalan, kemudian ke sana, kemudian ini Jalan Semarang, Bundaran, kemudian sebelah rektorat ada ke sana juga. Ini Bundaran, nah ini arah keluar ya. Nah ini ke sini. Oh ini connect, ini jalannya bisa connect ke sini ya. Oke. Misal di sini rusak, ya jalan ini rusak. Saya kasih, yang rusak saya kasih warna merah. Ini rusak, ya. Kemudian jalan ke GKB di sini, ini rusak, ya. Oke, kita punya 3 jalan, 3 titik, yaitu A, B, dan C. Ya, ini menara kembar GKB. Ya. A19, ini A20. Rusaknya di sini jalannya. Nah, kita cara gambarnya gini caranya. Kita bikin node ya, titik A, B, dan C. Oke, dari B bisa nggak pergi ke A? Bisa, ya, karena ini kan B ini kan satu arah, dia turun belok kiri ke A bisa. Berarti B bisa pergi ke A. Nah, kalian bikin seperti ini. Kemudian dari A bisa nggak pergi ke C? Nggak bisa, karena jalan ini merupakan jalan satu arah ke sana, ke kiri. Berarti A ke C tidak ada hubungan. Tapi kalau C ke A bisa. Jadi orang dari jalan yang rusak ini dia langsung ke sini kan, ke sini keluar ke sini. C ke A bisa. Nah, gini ya panahnya. Oke. B ke C bisa nggak? Oh bisa, ini B ini kan satu arah, dia bisa belok ke C juga bisa,
belok ke A bisa, oke, B ke C ada. C ke B, oh nggak bisa. Karena C ini bisa keluar ke sini, tapi kalau dia naik ke sana melawan arah. Nah, seperti ini akhirnya kurvanya. Ya, kurvanya seperti ini. Ya, jadi kalau kita gambar graf, nah jadinya seperti ini grafnya. Sehingga kita punya A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Nah, oke. Saya tambah lagi sekarang. B ini bisa lari ke C, bisa lari ke A. Ya, akhirnya kita buat sekarang berupa matrik. Nah, namanya kita sebut dengan Google matrik ya. Jadi matriknya begini, bisa tabrak aja ya. A, B, C, saya kasih 3 node ya, 3 matrik aja. Kalau kalian pengen coba matrik yang miliaran ya boleh, tapi nulis kayak gini nggak mungkin ya, terlalu banyak. Oke, ini kan matrik ya, ABC lah. Oke, ini matriknya. Ini elemen matrik di sini, ya di dalam sini elemen matrik. Oke. Kita sekarang coba menulis sekarang. Oke. C, ya nilai C. Ya mulai C dulu. C ini dia keluar itu berapa? Jadi jumlah keluar atau masuk yang di dalam kurva itu juga dihitung. Jadi misal gini, kalau kita lihat contoh-contoh di sini ya, saya carikan contoh yang sudah ada koneksinya. Ini nanti kita ngitungnya kayak gini ya. Nah, seperti ini loh, ngitungnya apa ini? Ya, ngitungnya seperti ini. Jadi kalau dijumlah di setiap baris matrik, ini bernilainya 1, ya. Nah, ini 1. Ini kan setengah sama setengah 1. Ini kalau dijumlah ke kanan 1. Ini kalau jumlah 1, ini juga 1. Nah, ini yang kita namakan dengan matrik stokastik. Matrik stokastik adalah matrik yang elemennya adalah probability. Ya, probability ya artinya elemennya adalah peluang ya, nilai peluang dari matrik tersebut. Oke. Baiklah, sampai di sini ada mau tanya sebelum saya balik ke yang tadi. Kalau mau tanya silakan lambaikan tangan. Atau kalau malu bisa menulis di kolom chat ya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan angkat tangan. Oke, Dimas, silakan Dimas. Halo, ada yang mau tanya, Dimas? Oke, boleh silakan tanya lewat chat. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Bisa angkat tangan atau lewat chat juga boleh ya. Oke, sambil kita jalan nanti saya jawab ya. Kita kembali lagi ke atas sekarang. Jadi setelah kita lihat stochastic probability, kita naik ke atas ke yang saya gambar matrik tadi. Nah, ini kita kembali ke sini sekarang. Oke. Untuk mencari peluang itu sebenarnya gampang-gampang susah ya, tinggal kita bagi aja sebenarnya gini. Contoh, ini A sebelah kiri ini from, kemudian kanan. Ini kita panah ke kanan ya. A ke A ada garis enggak? Jelas ada ya. Oke. Wong dirinya sendiri ya. Oke, bernilai 1 ya. Biarkan aja kosongi dulu. A ke B ada enggak? Enggak ada. Tulis 0.
A ke C nggak ada, tulis 0 ya. Kemudian A ke A kan 1 ya, sudah. Kemudian B ke A ada 1. B ke C, B ke B ke diri sendiri nggak ada. B ke C ada 1. Kemudian C ke A nggak ada, 0. C ke B nggak ada, ya 0. Nah, yang ini kan ada ya, ada itu 1 ya. 1 ya. Oke. Sekarang kita cari probabilitas masing-masing. Itu gini caranya, jumlah link ya, baik yang keluar atau masuk itu kan satu baris ini jumlahnya 1. Ini kan sudah 1. Oke, yang ini oke sudah. Ini kan 1, 1, 1. Ini kita bagi 3. Sehingga di sini ketemunya berapa? Ini jadinya berapa? 1/3 ya. Jadi kalau kita hitung di sini 1/3, ini 1/3 ya. Jadi yang ini semua bagi 3 kan harusnya 1 ini 1. Sehingga kita punya matrik baru. Saya bawa ke sana ya, ke sini. Jadi kita punya matriks. Nah ini di kotak ini. Oke, nah 1 0 0 kemudian 1/3 kemudian 0 0 1. Nah ini yang dinamakan Google Matrix. Oke ya, ini yang dinamakan. Jadi Google Matrix ini ceritanya banyak ya, memang ya. Banyak yang bisa kita aplikasikan ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari Dimas. Kita sudah cari jalan sekitar UM ya, Dieng dan seterusnya. Apa perlu diulang di kampus? Nggak usah ya, yang sudah cari di luar pakai itu nggak apa-apa, jadi bebas ya. Yang di UM itu hanya bagi yang belum survei aja, jadi mau pakai UM boleh, yang mau sudah survei kemudian mau dibuat di Malang di dalam UM boleh, bebas ya, nggak ada aturan harus keluar ya. Karena kondisinya sekarang hujan, jadi kalau keluar kalian survei sore kemarin itu saya pikir kok akan kehujanan, jadi beresiko. Akhirnya sudah di dalam UM nggak apa-apa, di luar boleh ya, opsional. Oke, kita lanjutkan. Setelah Google Matrix itu ketemu ya, itu akhirnya kita punya ide bahwa dari Google Matrix ini harus kita cari nilainya. Nah, apa yang akan dicari? Nah, saya akan bercerita bagaimana Google bekerja. Jadi matriks Google Matrix ini saya namakan matriks A. Ya, saya namakan matriks A atau A N kali N. Oke, ya, jadi nanti kalau saya jelaskan bahwa matriks A itu adalah N kali N, itu merujuk pada Google Matrix. Oke. Kita lanjutkan. Ini kalau saya jelaskan formula seperti ini nanti kalian akan bingung. Nah, ini sudah matriks ya. Seperti ini, rumus aslinya PageRank itu ini. Ya, rumus aslinya untuk probabilitas itu di sini. Ya. Saya tidak pernah nemui mahasiswa skripsi mulai saya jadi dosen sampai sekarang itu berani ngambil tentang optimasi atau algoritma PageRank. Nggak ada yang berani ambil ini. Bukan nggak berani ya, mungkin nggak ngerti ya. Saya berharap dari kalian ada mungkin masuk mengambil ini. Nah, nanti kalian bisa melakukan riset di lab ya. Ini labnya
Pak Haris ya, Machine Learning dan Game Teknologi. Sini ya. Jadi di sini isinya Pak Haris, kemudian Pak Muiz, Pak Fani, dan saya. Jadi isinya 4 orang di lab ini. Nah, biasanya teknologi untuk menghitung PageRank ini komputer yang luar biasa. Jadi waktu itu saya minta ke Pak Aris, Pak Aris saya mau komputasi, oke butuh komputer berapa, RAM-nya, sama Pak Aris dicarikan 8 GB. Saya ketawa, waduh, komputer 8 GB buat apa? Ya bilang gitu, RAM itu 8 GB nggak cukup ya. Tanya gitu, sudah kita naikkan 12 GB. Wah kalau 12 GB saya pakai Google Colab bisa ini, jangan. Nah, akhirnya sepakat saya mau minta 64 GB RAM ya, tapi kemudian dikasihnya hanya 32 GB ya. 32 GB oke nggak apa-apa, install Windows Server. Jadi saya install Windows Server di sini. Install Windows itu kayak komputer itu nggak jalan sama sekali. Jadi biasanya Windows diklik itu kan jalan gini, berapa persen itu nggak jalannya langsung, ininya nggak ada, jalan ini nggak ada, tiba-tiba selesai loh. Tadi kita ngeklik apa? Karena RAM-nya terlalu besar ya, kebesaran RAM-nya. Nanti saya akan tanya Pak Aris, apakah ada komputer yang mahasiswa bisa melakukan SSH. Jadi gini loh ya, kalau saya melihat, saya ngajar juga digital forensik ya, mata kuliah. Kadang mahasiswa saya suruh instalasi Linux di VirtualBox. Ada yang laptopnya nggak support, ada yang space hard disknya tinggal dikit ya, karena diisi film-film ya. Saya lihat loh lah filmmu 100 giga, wah itu akhirnya masa VirtualBox cuma 8 giga ya, nggak nutut dan seterusnya ya, sehingga mungkin butuh satu server yang bisa akses SSH atau pakai putih. Nah itu yang bisa dilakukan. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini namanya probability factor. Oke. Nah sekarang kita hitung PageRank itu nyari apa sebenarnya setelah dari kita tahu tentang rumus Google Matrix itu, dia nyari apa? Apa nyari ini? Bukan ya, bukan ini. Jadi saya akan lanjut ke ini loh. Sebenarnya dicari untuk menghitung PageRank itu pakai cara ini. Nah ini rumusnya ya, yang digunakan oleh Google ya. Jadi ada rumus namanya, saya tulis ini aja. Ada rumus itu yang orang sebut namanya power method ya. Oke, saya tulis ini aja sebelah sini. Jadi gini rumusnya. Sebenarnya gini, AX, jadi dari matriks tadi ya, kali X sama dengan lambda kali X. Rumusnya begini. Apa arti rumus ini? Nah, rumusnya ini berarti A ini adalah Google Matrix. Nah, X ini namanya vektor eigen. Kemudian lambda adalah dominan eigenvalue ya. Jadi nilai eigen dominan. Oke, ya ini ya, lambda itu nilai eigen dominan. Pak saya nggak paham ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian ikuti saja buat pengetahuan tentang materi ini ya.
Nanti akan diajari lebih detail di aljabar linear ya, atau diskrit, matematika diskrit. Matematika diskrit sudah dapat ya, atau belum? Belum, Mbak. Oke, nanti kalian akan mendapatkan matematika diskrit yang membahas lebih detail tentang ini ya, tentang ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana caranya Google menghitung? Nah, mereka melakukan iterasi. Jadi ini tuh diiterasikan sampai namanya konvergen ya. Jadi ada namanya iterasi until konvergen. Ya, jadi iterasikan sampai konvergen. Nah, A ini kan matrik, X ini bukan matrik, X ini adalah vektor eigen. Isinya X itu barisnya sejumlah N, karena nilai A-nya itu kan N kali N, maka ini ada matrik X, ini sebanyak N, ya barisnya 1, jadi ini nanti nilainya gini, 0,1, 0,17, 0,5, 0,102 dan seterusnya sampai bawah. Nah, 0,1 yang atas inilah yang disebut dengan PageRank. Halaman web. Artinya apa halaman web? Pertama ini si A tadi itu rankingnya 0,1. Halaman web kedua 0,17 ya. Pada pencarian yang sama. Jadi semua halaman web ini pencarian sama, misalnya tentang Pilpres. Nah, sehingga kita tahu, PageRank tertinggi mana? Yang nilai probabilitasnya besar. Akhirnya ketahuan, ini loh Pak, 0,5 ini tertinggi. Halaman apa ini? Ini halaman web ketiga. Jadi ini halaman web page nomor 3. Nah, ketahuanlah webpage nomor 3 ketika kita buka Google pencarian 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, yang tertinggi nih webpage nomor 3 ini, dia berada di posisi yang paling atas ya, karena nilai probabilitasnya besar. Bayangkan kalau jumlah ukuran web page di seluruh dunia itu nilainya triliunan, berapa lama dia? Wah, lama sekali ya, hitungnya lama sekali ya. Andai kita bisa praktekkan di lab itu menarik ya. Jadi lab machine learning ya, atau dan seterusnya. Nah ini. Oke, sampai di sini ada mau tanya? Kalian bisa mempelajari ini, kemudian bila ada mau ditanyakan silakan bisa angkat tangan atau nulis di kolom chat. Apakah materinya susah? Tidak juga ya. Buktinya ini diberikan di Australia untuk anak SMA yang mau masuk kuliah. Ya, nggak susah lah ya. Gampang. Saya tahun lalu itu ngajar di kampus di Belanda. Matematik ya, lanjut untuk anak S1. Saya kaget, ternyata anak S1 itu bukunya pakai buku anak S2 ya. Jadi materi S2 diajarkan di Twente University di Belanda. Kebetulan ngajarnya online ya. Saya kagetnya gini loh, anak S1 Bang
bisa belajar buku S2. Jadi nggak seperti ini yang dia. Ternyata yang nilainya jelek ya. Jadi di sana itu ini matematik yang diajar itu applied matematik, jurusan applied matematik. Yang nilainya jelek langsung drop out. Ya, jadi menarik ya. Jadi saya tanya, berapa orang nilaimu? Berapa? Saya dapat 50, Pak. Terus ya saya DO, Pak. Saya kaget, 50 DO, iya, Pak. Jadi ada yang lagi minim itu nilainya 60. Ada yang 60. Saya nggak DO, Pak, aman. Ya, applied matematik. Saya tanya, kamu pengen kerja di mana? Di perusahaan teknologi. Loh, kok masuk applied matematik? Pikir saya begitu. Ya, ternyata dia pengen mengembangkan memori, ya, memori atau mikroprosesor. Ya. Saya nggak tahu ya, nggak tahu mereka larinya ke arah mana. Jadi di luar itu kalau dimasukkan di sini itu naik ya, naik kasta. Jadi materi SMA masuk sini jadi kuliah, materi S1 masuk sini jadi S2 ya, jadi S2. Saya rasa kalian nggak susah lah, wong ini sesuai dengan materi SMA masuk sini jadi S1. Nah, cocok kan? Ya, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin kalian yang masih bingung ya, waduh ini gimana ya Pak, saya agak pusing, wah ya sudah tidur aja kalau pusing. Nah, nanti kalau pusing tidur mimpinya ketemu dengan Google PageRank. Nah, nggak jadi tidur. Brain and Page ya suggest bahwa persamaan matrik ini dan seterusnya ini sudah dijelaskan tadi ya dengan AX lambda X solving the dangling node problem. Nah, dangling node problem ini dia merujuk dirinya sendiri ya, masih ingat tadi ada B, siapa yang paling pintar? Saya. Dia merujuk gini. Nah, di Google, perhitungan Google ini avoid ya, jadi dihindarkan. Jadi nggak dihitung ya sebenarnya di Google algoritma itu nggak dihitung ya, karena dia merusak demokrasi ya, merusak demokrasi pada web page ya. Jadi pada web page demokrasinya rusak gara-gara dia mikir bahwa saya paling pintar ya, saya yang paling bagus, saya yang paling pendiam di kelas ya, paling rajin. Nah, itu nggak boleh ya, harus seperti itu. Dugaan kita seperti itu adalah hancurkan demokrasi ranking ya, kecuali yang bilang itu orang lain ya, oh itu loh kamu yang paling rajin di kelas, kemudian kita dipanah ke situ. Nah, itu nggak ada masalah. Kemudian ada latihan ya, latihan soal ini dikerjakan kebetulan di Excel. Oke. Kemudian ada stokastik matrik yang tadi ya, nah, ini kalian boleh coba pakai Excel. Kalau kalian ikuti cara ini terlalu panjang penjelasannya. Kalau cara saya tadi kalian bisa coba googling ya, di internet juga kan. Kemudian damping faktor ya. Nah, damping faktor ini dia menentukan peluang bahwa gini ya, jika itu peluang berpindahnya sesuatu. Jadi gini, kalian pergi ke mall ya, saya contohkan ke mall ya. Di mall ini ada kalian mau cari baju ya, kemeja. Nah, kemeja. Di sini ada counter alisan. Kemudian di sini ini counter alisan. Di sini ada counter Uniqlo ya.
sini ya. Kemudian sini mungkin kardinal. Nah, di sini. Nah, ini kan ada banyak counter ya di mall ya. Banyak counter. Kemudian gimana dumping faktor ini bekerja gini. Dia neliti 10 orang laki-laki, 10 orang laki-laki. Sepuluh orang laki-laki yang pergi ke alisan. Ternyata 8 orang pindah ke sini. Ya, pindah. Ya, 8 orang pindah. Yang 2 tetap berada di alisan. Ya, 2 orang tetap di sini. Ini 2 orang. Yang stay hanya 2. Yang lainnya move 8. Dari 8 orang yang di Uniqlo nyari barang, nggak ada. Ternyata yang pindah ke kardinal, ya, yang pindah ke kardinal, ternyata 6 orang. Nah, jadi si peneliti di Google itu bicara gini, misal Pak ya, ini website, alisan ini website pertama, Uniqlo website kedua. 10 orang yang mengunjungi website ke-1, itu 8 orang pindah Pak, mengunjungi website kedua. Yang URL-nya ada di dalam website alisan tadi. Di halaman webnya ada URL, dia pindah. Dia kunjungi ke website Uniqlo. Di Uniqlo itu ada URL website kardinal. Dia lari, yang lari nggak semua Pak, hanya 6 orang aja. Nah, larinya 10 hilang 8. 8 hilang 6 ke tempat lain, ini kita sebut dengan dumping factor. Dumping factor itu adalah change to another randomly chosen page, ya, randomly acak. Nah, karena dia acak seperti itu, akhirnya orang memutuskan, oh dia perginya ke sana. 10 bisa nggak pergi semua 10 ke Uniqlo? Bisa. Berarti kalau 10 pergi 10 kan 100% yang beli. Yang pergi ya, bisa nggak pergi? Bisa, 10 tetap di alisan. Nah, makanya 100% itu di dalam probabilitas nilainya 1. Kalau nggak pergi kemana-mana nilainya 0, tetap di alisan ya alisan semua. Ini yang disebut batas dumping faktor, nilainya antara 0 sampai 1. Jadi biasanya kalau set di Google dumping faktornya itu 0,85 atau 85%. Ya, itu contoh sederhana yang mungkin kalian bisa mudah untuk mengerti ya. Jadi perpindahan secara randomly. Ya, oke. Ini banyak dipakai ya di teknologi internet ya. Jadi kalau kalian setelah mempelajari mata kuliah ini terus tiba-tiba, oh ternyata teknologi mesin pencari teknologi ini tuh canggih rumusnya ya, baru kalian akan tahu, waduh, kira-kira ini saya harus pelajari matematik lebih detail lagi, apalagi mata kuliah statistik itu banyak yang menghasilkan uang itu ya, statistik itu menghasilkan uang cukup banyak. Ya, jadi menarik lah ya, apa yang orang nggak bisa kalian bisa tekuni. Oke, nah ini contoh ranking tadi ya, digital. Oh ini bukan ranking, skor perhitungan sampai konvergen. Ya. Terus dan seterusnya. Kalau mau simulasi pakai Excel bisa untuk 3x3 ini ya.
Kalian mau simulasi juga bisa. Terus mau dicoba kayak gini ya bisa. Nah ini kita ketemu damping faktornya 0,85. Nah tadi saya sudah singgung 0,85 ini memang kesepakatannya si Google ya, ini kesepakatannya Google memang segini. Artinya orang pindah satu toko ke toko lain adalah segini. Nah ini contoh kalau di Excel ya, di Excel kalian bisa mencari seperti ini. Oke, kemudian page rank kalkulasi ini iterasi gini kan ya bisa sama aja ya, dibuat simulasi dalam Excel. Nanti kalian akan buat seperti ini untuk jalan yang berlubang tadi. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi saya lebih suka ngitungnya itu bukan dalam Excel ya, ngitungnya dalam Python. Cuma gini aja, kita pakai Excel aja nggak apa-apa sudah ya. Jadi bagi yang tidak paham programming, dia tetap bisa counting ya di Excel, nggak ada masalah ya. Oke, nah bukunya ini ya, jadi yang dipakai di buku ini adalah Emil Langeville, Sergey Brin, Larry Page, dan Operon. Ada lagi banyak, Sepandar Kampar, David Clegg, Michael Saunder, dan lain-lain. Ini dibuat di 2006. Saya sudah baca buku Emil Langeville. Jadi saya bukunya ini waktu saya mahasiswa ya, waktu itu saya hubungi Emil Langeville via email. Saya bilang, seorang Indonesia, kalau saya beli buku Anda, saya bisa nggak makan seminggu lebih karena buku Anda mahal di Indonesia. Dia kirim dalam PDF. Baiklah, ini saya kirim dalam PDF. Ini dari Princeton University. Profesor Emil Langeville dan Carl D. Meyer, ini pakar di bidang network ya. Network bukan jaringan komputer ya. Komputer kan komputer network. Ini network stokastik. Lo ilmunya itu namanya network stokastik ya, dan seterusnya. Oke, baiklah, nanti kalian bisa membuat ya, setelah dihitung sini ya, kemudian kalian bisa membuat simulasinya lah seperti ini dari jalan yang dipilih yang rusak tadi ya. Oke, kita buka tanya jawab sekitar 15 menit ya. 15 menit. Yang tidak tanya, mahasiswa tidak tanya, saya tanya. Kalau kalian tanya, saya nggak tanya. Itu aja. Silakan, siapa yang mau bertanya? Materi ini sudah saya berikan di Google, di WhatsApp group ya, jadi kalian bisa cari. Silakan, yang angkat tangan. Silakan, Nofri Ramadan. Atau Dimas. Nafri aja dulu, Pak. Ya, Nafri. Nafri.
Ya, Dimas. Silakan, Dimas. Izin Bapak ya, Pak, suara saya terdengar. Ya, terdengar. Kemarin kan saya sama teman-teman itu nyari di beberapa tempat itu sudah ada apa namanya kayak altitude sama longitude-nya. Itu berarti nanti kita taruh di bagian asalnya itu longitude sama altitude-nya aja atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Latitude longitude itu kita taruh di layernya Google, bukan Google Map ya, Open Map ya, Open Map. Jadi kalian bisa pakai perintah ChatGPT ya. Bilang aja ChatGPT, tolong buatkan kode HTML yang menampilkan peta menggunakan Open Map. Nah, sudah ketemu titik, ketemu peta. Nanti dari peta itu kalian buka Google Map aja. Misalnya di jalan yang rusak kalian Google Map ketemu latitude longitude ya. Nah, nanti di latitude longitude itu kalian bilang ChatGPT tolong buatkan marker pada peta dengan koordinat latitude longitude ini gitu. Nanti dia buatkan ChatGPT, terus buatkan lagi marker pada ini gitu. Terus nanti di endingnya ChatGPT tolong hubungkan semua titik atau marker yang dibuat tadi dengan garis ya. Nah, ketemulah itu. Jadi nanti hitungan kita di Excel itu kan pakai Excel ya sih. Contoh di buku pakai Excel, hitungan kita di Excel kita masukkan di data di web tadi. Nanti ketemu jalan mana yang harus kita perbaiki lebih dulu atau jalan mana yang terakhir kita perbaiki. Ya, munculnya gitu. Begitu ya, Dimas. Asaria. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Ya, Asaria, silakan. Ya, baik Bapak, apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Ya Pak, saya ingin bertanya untuk yang bagian yang sedang tampil di bagian screen sekarang ini Pak, untuk lebih jelasnya, itu bagaimana ya Pak untuk mengisi kolom tabel pada matriksnya Pak. Jadi kan kalau di situ kan C ke A-nya itu kenapa 0 ya Pak, sedangkan yang pada grafnya itu CK itu kan ada arah panahnya. Tapi untuk yang kayak di dalam tabelnya itu kenapa 0 ya Pak? Oh iya, oke. C ke A sini ya. Oke, C ke A ini satu ini harusnya ya. Salah tulis ya. Ya harusnya satu. Contoh seperti ini ya, B ke A. B ke A kan ada connect, terus tulis 1. Kemudian C ke B. C ke B nggak ada 0, C ke C 1. Ya, salah tulis ini ya. Ini harusnya 1. Oh iya, baik Pak. Terus untuk yang ke A itu kenapa 1 ya Pak? Oke, A ke A. Atau yang B ke B kenapa 1 ya Pak? Nah, karena A ke A itu ke dirinya sendiri ya memang terkoneksi ya. Ke dirinya sendiri memang terkoneksi. Jadi ditulisnya 1 ya. Itu disebut dangling node ya. Jadi diagonal, tapi nanti nggak dipakai. Jadi di ranking diagonal yang utama itu nggak dipakai. Ya. Di hasil iterasinya nggak akan kepakai itu. Yang dipakai adalah nilai-nilai probabilitas yang pecahan. Jadi kalau dia berdiri sendiri ya ada halaman berdiri sendiri, halaman web ya. Misal gini, kamu punya website, halamanmu berdiri sendiri, nggak ada temanmu yang nge-link ke kamu, nggak ada siapapun nge-link ke kamu juga nggak nge-link ke orang lain. Nah itu nggak bisa. Terus kamu nge-link ke dirimu sendiri. Nah itu dihilangkan nanti ya otomatis oleh algoritma iterasinya, itu otomatis nilainya kecil. Oke, baik Bapak. Berarti kalau misalkan kita isi A ke A itu 1 atau 0 itu berarti tidak berpengaruh ya Pak?
Kalau di sinol artinya gini, untuk matriks kalau ini di sinol, untuk proses komputasi mencapai konvergen itu agak lama. Ya, agak lama kalau di sinol. Maka dari itu dia isi nilainya menjadi 1 supaya matriknya iterasinya cepat konvergen. Sama seperti nilai damping faktor tadi. Kenapa 0,85? Bisa nggak Pak damping faktor saya buat 0,7? Boleh, tapi akurasinya rendah. Ya, akurasinya rendah. Bisa nggak saya buat 0,99? Boleh, akurasinya tinggi, tapi komputasinya makan waktunya bisa berhari-hari. Ya, itu Azaria. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baiklah, ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Emirio. Oke. Nulis di chat ya. Bentar baca. Boleh ya. Jadi webnya itu hanya sebagai tanda saja ya. Sebagai tanda saja. Jadi harapan saya, jadi gini, kalian boleh capture halaman peta Google Map ya. Kalian capture, sudah tarik ngasih marker sama garis pakai Photoshop nih ya. Jadi jangan sampai gini, kelemahan coding nanti akan melemahkan perhitungan matematis, karena fokus kita di matematik. Komputernya itu hanya sebagai alat bantu aja ya, sehingga boleh mau pakai map capture di Photoshop nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai web langsung ya pakai ChatGPT boleh. Nah, tujuannya memang kita ke arah GIS ya, Geography Information System. Itu rencana saya ya, kalau ini sudah habis ya, matematika komputeran hanya sampai 3. Rencana saya nanti kalau kita ketemu di GIS ya, Geography Information System, kita bisa bawa itu connect ke software Esri ya. Jadi ada software GIS yang terkenal di dunia namanya Esri, buatan Israel ya. Tapi software itu banyak dipakai di pemerintah di Indonesia. Karena apa? Software itu memang canggih, memang software ya untuk pemetaan ya, luar biasa softwarenya. Nah itu ya, jadi kenapa kita coding itu tujuannya kalau untuk jangka panjang ya, seperti itu. Nah itu Emirio jawaban saya. Nah, ada lagi yang mau tanya? Perhitungannya di Excel, oke, nggak apa-apa, di Excel aja. Ya, di Excel aja. Nanti kalau kita mungkin ada yang kan satu kelompok kan isinya 6 orang ya, nggak semua bisa mahir coding lah ya. Jadi ya sudah di Excel aja, pokoknya paham cara perhitungannya. Minggu depan kita itu menerapkan yang janin ya, berat janin kemarin. Minggu depan itu kita akan terapkan pada berat badan menggunakan kamera. Jadi nanti saya akan bawa satu webcam, atau kalian punya webcam dibawa aja ke kelas. Untuk ngetesnya gini, kamera kita arahkan ke orang, nanti keluar berat badannya berapa kilo ya. Kemarin kan kita sudah ngitung berat janin. Nah, nanti kita arahkan ke orang berat berapa kilo. Ya, itu untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan yang kelas hari Senin itu nggak bisa ketemu saya, tapi yang hari Selasa bisa ya. Jadi Senin nggak bisa ketemu saya, sehingga
mungkin kita kelas hari Senin bisa ganti hari ya, atau ikut separuh di hari Selasa, karena Selasa itu ada 2 kelas, boleh masuk kelas ya. Karena baru Senin malam saya baru tiba di Indonesia Senin malam, sehingga baru ke kampus Selasa pagi ya. Oke. Baiklah, ada lagi yang mau tanya? Oke, Dika, silakan Dika. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Oke. Baik Pak, jadi tadi kan dikatakan bahwa titiknya dihubungkan dengan garis. Apakah titik tersebut itu dihubungannya titik per titik atau melewati jalan Pak? Jadi kalau misalnya ada rute yang ke kanan, ke kiri ya, dia mengikuti rutenya dulu baru sampai ke titiknya Pak? Atau langsung tarik garis biasa? Terima kasih Pak. Oke, menjawab pertanyaan Dika. Titik itu kalau ada jalannya menuju, misalnya seperti kita lihat sekarang yang di layar ya. Saya besarkan contoh di sini. Oke, di sebelah kiri kita lihat di sini ada titik B di sini. Dia kan bisa menuju C karena jalannya boleh lewat C sini. Nah, ini dihubungkan antara B dan C. Dihubungkan gini ya, B bisa lari ke C. Ya, tapi C nggak bisa lari ke B karena apa? B ini satu arah ke sana. Kan satu arah ke sana. Nah, C nggak bisa ke sini, dia harus muter jauh. Nah, itu nggak bisa kita hubungkan C, walaupun dia endingnya bisa ke B, tapi dia harus muter ke sini, melewati jalan lain yang nggak langsung ya, direct connection, sehingga nggak bisa dihubungkan. A ke B bagaimana? Apakah bisa dihubungkan? Nah, A ini kalau mau ke B nggak bisa direct, karena jalan ini tuh satu arah ke sini. Dia harus muter lagi ke sini. Sini masih ada jalan, muter lagi ke sini, baru dia ketemu B. Tapi kalau B ke A, dia langsung thread, ini satu jalan, lewat sini ketemu A. Ya, jadi yang dihubungkan ya ada yang ada koneksi langsung ya. Jadi kalau dia masih lewat-lewat sana atau melewati node lain, nggak usah, ya, nggak usah dihubungkan. Itu ya, Dika. Baik Pak, terima kasih. Baiklah, ada lagi yang mau tanya? Oke, untuk web Google Metric ini menarik dan kita akan finishing seminggu ya. Kita finishing seminggu, terus minggu depan kita akan masuk lagi ke area prediksi berat badan dengan kamera. Ya, itu aja. Jadi umurnya Google Metric ini hanya 1 minggu saja. Yang penting kalian sudah tahu gimana cara penerapan matematika dalam bidang komputer atau teknik informatika. Ya, sebenarnya ada beberapa soal seperti komputasi, tapi nggak komputasi, soalnya hitungan biasa. Cuma itu lebih saya sudahlah, soal seperti itu lebih baik nggak saya masukkan sekarang. Jadi itu kita bahas nanti ketika mau UAS. Ya, sekarang kita implementasi penerapannya dulu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, bila tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa melanjutkan setelah ini. Saya akhiri, kalian melanjutkan untuk mengerjakan ini ya, mengerjakan ini sampai selesai. Nanti kita akan kumpulkan hari sebelum Senin ya, kalau bisa ya, sebelum Senin. Sekarang hari Selasa, ya sebelum Senin ya, Minggu malam lah ya, Minggu malam dikumpulkan. Karena Senin kita akan masuk ke materi baru lagi. Oke, Dava silakan Dava.
Permisi Pak, izin bertanya, ini nanti untuk pengumpulannya dalam bentuk web saja apa bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Capture seperti biasa ya, di capture, terus hitungan Excel-nya di capture, taruh di Word, jadikan PDF, sudah kirim Classroom. Itu aja ya. Oh baik Pak, terima kasih atas infonya. Oke, nanti akan kelompok yang paling bagus ya akan saya berikan hadiah buku, data science for mathematics and scientists. Bukunya sudah ada ya, nanti saya akan pilih siapa yang terbaik. Baiklah, ya Muhammad Sifa, silakan Muhammad Sifa. Baik Pak, permisi. Untuk yang website tadi itu bagaimana ya Pak? Oke, website itu digunakan sebagai visualisasi. Kalau kalian bikin pakai website boleh, atau kalau codingnya nggak seberapa mahir, capture aja Google Map, kemudian masing-masing titik jalan rusak yang memang bisa terkoneksi, tarik garis. Udah gitu aja ya. Jadi titik beratnya itu bukan di masalah websitenya, tapi titik beratnya itu di Excel hitungannya, itu kalian capture, masukkan di dalam laporan. Jadi itu ya, bukan di website. Kalau website itu nanti mata kuliah pemrograman web dengan matematika komputer nanti akan tabrakan. Berarti itu hanya terkait visualisasi datanya ya Pak? Ya, betul, visualisasi. Dan kalian kalau sudah terlanjur bikin website, bisa dikembangkan lagi untuk lomba atau PKM atau apa boleh. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Berikutnya siapa lagi? Mau tanya. Abisar, Ulil, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Itu apa perhitungannya kita masukkan ke dalam pengumpulan PDF apa enggak Pak? Iya benar. Dimasukkan. Jadi di capture ya hasil. Grafnya berarti kita masukin juga Pak? Ya, dimasukkan. Jadi gambarnya peta yang sudah terkoneksi, entah pakai Photoshop atau pakai apa, itu di capture, masukkan Word. Hitungannya Excel, capture, masukkan Word. Nah, nanti dari Word langsung ekspor PDF. Sudah gitu aja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Baiklah, kita bisa mulai bekerja ya. Kalian bisa mencicil mulai sekarang ya, sampai jam 9 dicicil, nanti hari Minggu dikumpulkan ya. Semoga lancar, pokoknya tetap semangat dalam belajar, karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi kalau kalian sekarang berjuang, walaupun Pak saya berjuang tapi saya kurang paham, tetaplah berjuang, karena nanti akan ada keajaiban di belakang, sesuatu yang diganti dari perjuangan kalian, entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kita tidak tahu ya. Yang penting tetap berusaha dan belajar, terus belajar. Baiklah kalau begitu, sampai ketemu lagi di lain hari. Semoga semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.